Perkenalkan, nama saya Aulia Wahidatul Hikmah, kelas A319. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Menurut Ahmad Tembun dalam Supriyanto 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Usman, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dan masih banyak para ahli lain yang menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Beberapa pengertian pengelolaan kelas dari beberapa ahli tersebut dapat memberikan suatu gambaran serta pemahaman yang jelas bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar berjalan secara lancar. Pengelolaan kelas akan menjadi sederhana untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja yang tinggi dan guru mengetahui bahwa gaya kepemimpinan situasional akan sangat bermanfaat bagi guru dalam melakukan tugas mengajarnya. Lalu, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan pengelolaan kelas bergantung pada motivasi guru. Artinya, guru yang memiliki motivasi yang tinggi akan dapat mengelola kelas dengan baik dan tepat. Kemudian, apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan dalam bahasa Inggris yaitu leadership style. Diartikan sebagai pola tindak seseorang dari seorang pemimpin sebagai ciri kepemimpinannya. Dapat didefinisikan, gaya kepemimpinan guru adalah pola tindakan yang dilakukan oleh guru yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan peserta didik. Gaya kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh guru adalah gaya kepemimpinan situasional. Artinya, seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan suatu gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan kelas dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan demikian, selain faktor motivasi kerja guru, faktor lain yang ada pada pribadi guru dan ikut menentukan efektivitas pengelolaan kelas yaitu gaya kepemimpinan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lidiani Hanifah, NPM 19144600096. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup pengelolaan kelas dalam pembelajaran dan manfaat pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Menurut Supriyanto, ruang lingkup pengelolaan kelas dapat diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Hal-hal yang bersifat fisik yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas yaitu peraturan dan perabotan kelas serta peraturan peserta didik dalam pembelajaran. Peraturan ruang kelas dan perabotan kelas seperti meja, kursi, papan tulis, dan meja guru hendaknya memperhatikan yang pertama, bentuk dan ruangan kelas. Yang kedua, bentuk dan ukuran meja dan kursi peserta didik. Yang ketiga, jumlah dan tingkatan peserta didik. Yang keempat, jumlah kelompok peserta didik. Yang kelima, jumlah peserta didik dalam kelas. Hal-hal lain yang harus diperhatikan guru dalam mengatur peserta didik dalam belajar
mencakup siapa yang menyusun anggota kelompok, kriteria pengelompokan, serta dinamika kelompok. Kriteria yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Hal-hal yang bersifat non-fisik dalam pengelolaan kelas memfokuskan pada aspek yang pertama, interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik dengan guru. Yang ketiga, lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir pembelajaran. Kedua hal fisik dan non-fisik perlu dikelola dengan baik dalam menghasilkan suasana yang kondusif agar tercipta pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Fungsi kelas. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Peserta didik perlu mengembangkan sikap kerjasama dalam kelas guna menumbuhkan semangat belajar anggotanya. Maka, guru harus mampu mengelola peserta didik terkait pengembangan sikap kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas sangat erat kaitannya dengan peraturan kelas untuk keberhasilan pembelajaran. Untuk itu, salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana yang dapat menimbulkan semangat belajar, meningkatkan prestasi peserta didik, meningkatkan mutu dan kualitas belajar, serta memberikan bimbingan pada peserta didik. Hal tersebut memerlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Wirtung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Wijaya dan Rusyan, tujuan pengelolaan kelas agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya, dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi kebaikan pengajaran pada masa mendatang. Sedangkan menurut Mudasir, tujuan pengelolaan kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, menyediakan atau mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang yaitu prinsip-prinsip pengelolaan di dalam kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Kondisi dan pola belajar yang hangat, interaktif, nyaman, dan efektif merupakan salah satu keadaan kegiatan belajar yang diharapkan oleh guru maupun siswanya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka pola pendekatan guru terhadap anak harus dilakukan. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan pola pendekatan-pendekatan yang diharapkan tersebut adalah yang A.
hangat, akrab, dan antusias. Hangat, akrab, dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugas atau aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan yang terukur. Adanya tantangan yang terukur dan sesuai dengan kurikulum dapat memunculkan gairah belajar yang lebih kuat pada diri siswa. Dengan adanya tantangan ini pun akan menantang materi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Serta tantangan ini pun dapat menjadikan seorang siswa jauh lebih matang dalam mengelola pikirannya. Namun tantangan itu sendiri harus terukur dan tidak ngawur, serta tentunya sesuai dengan bahasa dan pengajaran yang disampaikan. Yang C, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang D, interaktif. Pola didik yang interaktif menjadi suasana belajar mengajar menjadi lebih hidup. Dalam kegiatan belajar mengajar yang interaktif menjadikan siswa berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mendengar dan menyimak, namun dituntun untuk berperan aktif dalam pembahasan materi, dan dengan pola interaktif ini akan menjadikan siswa jauh lebih paham pada materi dan juga merasa lebih dihargai. Yang E, fleksibilitas atau keluasan. Dalam pendekatan pengelolaan kelas, salah satu upaya adalah keluasan atau sifat fleksibel dari seorang guru. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mengajar dengan luas dan tidak kaku. Guru menjadikan suasana kelas yang nyaman, dan guru pun memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga sesuai dengan poin sebelumnya, yaitu interaktif akan terwujud dengan baik. Yang F, menekankan pada hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus melakukan penekanan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang G, penanaman disiplin. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Manfaat penerapan prinsip pengelolaan di dalam kelas yaitu: yang A, kondisi kegiatan belajar mengajar lebih kondusif. Yang B, kondisi belajar mengajar lebih efektif. C, kondisi lebih mudah siswa lebih mudah mencerna pelajaran yang disampaikan oleh guru. D, guru lebih mudah menguasai kondisi kelas. E, memupuk sifat mandiri pada siswa. F, terjalin kerjasama yang baik antar guru dan siswa. Dan G, guru dan siswa secara disadari ataupun tidak disadari akan menjadi lebih